Oke, terima kasih. Tadi udah berkenalan banyak-banyak. Sekarang gak usah pakai kata macam-macam. Bu Guru, Bu Yus cuma mau kenalan sama mama semuanya ya. Kalau yang saya panggil namanya, jangan anak aja absen, mamanya juga absen ya. Hafsa Bian Arafah, Alta Rizky Albisa, Sultan Al-Fatih Ahmad, dan Hidayatullah Alia Nur Rahmawati. Ya, jadi kan tahu, ini namanya Alia gitu ya. Nesya Zana Zafira, ya. M Sabit Askara Disti, Zeno Zeno ya. Salma Rizky Amadia, Pijar Satya Abimana, Raditya Ramadan, Al-Gaisan aja deh, panjang namanya ya. Alia Adriana, Elena Cantika Putri, Rifa Kela, Raihan Alvino, Muhammad Ilham Fairuz, Alexi Iwanudin, Muhammad Syam Fatih, Muhammad Syam Fatih aja lah ya. Belakangnya kelihatan namanya. Muhammad Abizar Ali, Nadar Nur Khairah, Rahma Maulida, Amira Nur Humairah, Septiana Nur Sabah, Muhammad Zakri Zulfikar, Sarifah Alawiyah, Muhammad Al-Fajri, Rifa Nurdiansyah, Asifa Khairunisa, Asila Oktavia, Dewi Muhammad Al-Fatih, Alfio Palari Rinaldi, ya. Nur Zafira Ristia, Hasbi Al-Farizi, ya. Bina Khairunisa, Matihul Asmi, ya. Adrina Saila Paradila, Aini Putri Lanosi, Abizal Al-Ghifari, Revan Azra Zakir, Zakia Rafifa, Afkar Jebril, Zafran Ar-Rashid Firdaus. Zafran, mana Zafran? Zafran, benar gak sih ini Zafran? Ada namanya Zafran? Ini apa sih Zafran? Bukan Zafran. Coba ya. Lanjut dulu ya. Jihadul Alifah, Muhammad Faizal Jamil, Bohikwi, Muhammad Ridwan. Sama yang belakang diri dong. Diri mah. Yang belakang kan pendek tuh. Nah, itu kayak yang belakang diri ya, Muhammad Humairah. Putri Humairah. Ini kan harus kenalan kita ya. Rafka Manap Al-Farizi, ya. Muhammad Ali, Rafiski mana? Muhammad Kenzi, Muhammad Kenzi Al-Fatih mana Kenzi? Oh iya. Ramadan, ya. Kirana
Kirana Putri Sabrina. Kirana Putri Sabrina. Ya, ini seharusnya murid yang datang MPLS hari ini adalah 62. Tapi yang baru datang 59 orang. Berarti kan ada yang gak ikut Pak MPLS ini. Jadi takutnya ada yang ketinggalan informasi. Atau ada yang belum absen, yang belum dipanggil namanya. Ada nggak? Ada yang belum dipanggil namanya? Sebutin ya. Karena ini 62 yang datang baru 59. Atau yang nggak datang nggak ada botak kan ya. Jadi nggak ngeliat info di video. Terima kasih atas perhatiannya. Mama nggak capek kan? Semangat ya. Yang ngomong saya sekarang, tadi lihat sekarang Yus yang bicara. Oke. Tadi sudah mengenai MPS panjang kali lebar. Sekarang kalau dibuka matanya dan telinganya jangan banyak ngobrol. Jadi info yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas karena ini akan berlanjut sampai setahun yang akan datang. Ya, mohon maaf saya bicaranya agak lebih tegas karena kelas 1 itu awalan dari kelas-kelas selanjutnya. Di kelas 1 itu tadi Bapak Kepala Sekolah bilang adalah hal yang guru yang terberat, benar. Karena semuanya diawali dari kelas 1. Kalau kelas 1 memang diawali dengan disiplinnya kurang, anaknya kurang bisa baca dan lain seterusnya, tentunya di kelas-kelas selanjutnya akan terbawa, begitu. Atau misalnya mamanya kurang aktif, kurang aktif, kurang mendukung, terus di kelas-kelas selanjutnya. Makanya dari kelas 1 inilah saya stop supaya nanti di kelas selanjutnya mamanya jangan merempem. Karena nanti kedepannya kita banyak sekali tugas-tugas negara. Ya, negara kita sendiri, negara di keluarga maksudnya. Oke, kita lanjut dengan tata tertib SDN Jalan Baru 01 tahun pelajaran 2026-2027 lanjut kuliah. Ya, tujuan tata tertib bagi siswa untuk menumbuhkan kedisiplinan. Ya, kalau siswa kelas 1 udah disiplin, dan saya bilang terus ke depannya disiplinnya gimana? Masuk terus. Misalnya dia nggak masuk, tapi nggak ada keterangan, sering itu masuk, nggak masuk, mamanya nggak langsung tahu, nggak ngomong, nggak bicara di WA, nggak japri, ada itu banyak. Nah, makanya saya tugaskan Ibu Nur supaya nanti kelas 1 jangan macam-macam gitu loh. Kalau dari kelas 1 udah macam-macam, nanti kelas selanjutnya macam-macam juga. Ya, jadi misalnya kalau anaknya nggak masuk, sakit atau apa, syukur-syukur ada sakitnya, silakan japri saya. Ya, tapi kalau misalnya anaknya cuma pusing sedikit, pilek sedikit, nggak masuk, atau mamanya kesiangan, anaknya itu nggak masuk, ya, udah kesiangan nih, belum ini dan lain sebagainya. Akhirnya ke sekolah, dalam pelajaran hari itu, besok ditanya anaknya jujur, anaknya nggak jujur, gitu, ya. Kalau pas aku mau kasih jujur, selanjutnya apa lagi? Terus menciptakan lingkungan aman. Tidak boleh ada bullying. Tidak boleh dosa, kamu jelek, kamu ini. Dan kata-kata yang nggak bagus itu nggak boleh. Ya. Kemudian meningkatkan fokus belajar supaya dengan adanya tata tertib ini untuk meningkatkan fokus belajar, memastikan suasana tetap kondusif, tenang dan optimal, membentuk karakter positif, melatih kesiapan masa depan. Kan anak itu aset masa depan kita loh, Mak. Jangan dibilang udah biarin aja, kan tumbuh sendiri, nggak ada yang kayak gitu. Anak itu dari kecil harus kita dikasih disiplin. Jangan sampai kita jadi orang tua gagal. Tapi kalau anak udah gede, mendesuk, masa depan suram. Kenapa? Karena salah kita. Dari masih kecil kita nggak ada di disiplin. Bangun siang berdoa amat. Karena makanya bangun siang nggak sholat dari aja. Karena makanya nggak sholat. Nanti kalau dia jadi sholat, mau sholat, gitu kan ya. Makanya dari situlah kita harus ajarin anak-anak disiplin. Disiplin dari mana? Dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Bukan dari gurunya. Gurunya masih bukan di sekolah. Lama adalah orang yang
membiasakan pendidikan, memastikan pola asuh di rumah dan kebiasaan di sekolah berjalan dengan selaras. Kalau di sekolah, Mama jangan lupa sholat ya. Siapa yang sholat? Saya ibu guru. Benar. Siapa yang mamanya serius katanya gitu loh. Siapa yang mamanya sholat? Nah, mau tuh nggak sholat. Siapa yang ayahnya nggak sholat? Saya ibu guru. Ayah aku nggak pernah sholat bu guru. Kalau ada azan di rumah tuh. Aku jujur. Dari aku tahu. Terus menjamin keadilan dan kepastian. Kemudian membangun komunikasi efektif. Kalau dengan adanya tata tertib seperti ini, berarti guru dan orang tua harus menjalin komunikasi yang efektif. Jadi enggak guru aja yang aktif. Kayak sekarang nih, sekarang harusnya sampai 2 orang hadir. Ini enggak. Gak tahu tuh nanti besok saya bawa apa, pakai apa, ya kan? Ya makanya. Terus mendukung kelancaran program. Bapak Ibu kalau ada program di sekolahan, baik itu program dari kelas sendiri atau program sekolah, tolong dukung. Jangan bilang, itu mah saya mau ikutan lah, bukan urusan saya, bukan kerjaan saya, biarin aja. Tidak seperti itu. Kalau mama ada di sekolah ini, mau anaknya didaftarkan di sekolah ini, berarti ikut aturan sekolah ini, baik itu dari kelas kita sebagai guru kelas 1 maupun program yang ada di sekolah. Jadi jangan diabaikan, jangan biarin aja kalau urusan saya. No, itu salah. Ya, berarti semua harus ikut sertakan. Kemudian menjaga keamanan bersama. Ya, keamanan bersama gimana maksudnya Bu Yus? Ini kalau misalnya mamanya datang menjemput ke sekolah, tolong jemputnya itu jangan lama-lama. Jadi sebelum anak pulang, jemput sudah 10 menit sebelum anak sekolah itu datang ke sekolah. Karena kita pernah kecolongan mah. Anaknya dicari-cari sama orang tuanya. Ternyata anaknya nyeruntul pulang sendiri. Nggak ngomong ke bu guru ya. Bahasnya mama pipi ya. Terus heboh satu sekolah. Di WA lah, di WA sampai bu guru, bapak dan ibu guru mau telepon polisi. Mau pencarian orang hilang. Karena sampai maghrib belum ketemu. Tahunya anaknya ada pulang sendiri ke rumah yang berbeda. Nah itu karena orang tuanya juga waktu itu hanya menitipkan dan yang dititipkan juga tidak konfirmasi. Akhirnya hilang komunikasinya seperti itu dan ke gurunya juga tak komunikasi. Ya, oke kalau misalnya anaknya lagi dijemput. Bu maaf saya ada kerjaan nanti dijemputnya kira-kira 1 menit lagi gitu misalnya ya. Cuma ya 1 menit lah ya. 30 menit lagi bilang ke gurunya. Jadi biar diamankan, nggak boleh anaknya keluar seperti itu. Atau misalnya mau kemana dulu, mama ngomong ke gurunya. Jangan sampai nanti pas pulang nggak ada tuh anaknya karena nyeruntul sendiri, pulang sendiri nggak ngomong nggak apa ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena ini udah pengalaman 2 orang ya Bu Nur ya. Di tahun kemarin 2 orang seperti itu. Jadi pelajaran nih MPLS harus dibicarakan ke mama-mamanya, ke orang tua murid kelas baru harus diomongin supaya nanti tidak terulang lagi di akan datang ya. Lanjut tuh dia. Nah, tata tertib bagi siswa saya sudah buatkan. 1, datang ke sekolah tepat waktu, nggak boleh ada yang telat. Karena di sini 6:30 sudah ditutup. Lewat 6:30, apalagi udah upacara, tunggu di luar sampai upacara selesai. Kira-kira anaknya sedih gak tuh mama? Sedih. Ya, ikut upacara. Ya, sedih ya. Makanya kalau udah tahu rumahnya jauh, datang jam 5 kayak saya datang dari sekolah dari Tangerang jam 5 jalan. Kalau subuh langsung jalan. Ya. Kemudian memakai baju sekolah asal atau bebas tapi sopan. Nanti nih tata tertib pas MPLS ya maksudnya. Kalau di sekolah nanti pakai bajunya sesuai dengan harinya. Kemudian mengikuti kegiatan di sekolah dengan penuh semangat. Jadi datang ke sekolah jangan loyo, apalagi belum mandi gara-gara kesiangan mamanya. Maaf. Iya benar. Benar. Kalau di sekolah maaf ya, ada yang masih ada. Banyak. Ada yang
rambutnya belum rapi. Saya harus ngomong ini karena pengalaman pas lagi salin, boynya belum mandi ya. Ditanya anaknya, kamu belum mandi? Belum Bu Guru. Kenapa? Mama aku kesiangan tuh. Sampai kancing bajunya aja ada yang terbalik-balik atas pakai bawah-bawah pakai atas. Tuh ya. Jadi kelas 1 nggak boleh, nanti harus wangi, pakai minyak nyolon kalau perlu. Karena saya tidak mau anaknya bau-bau, nggak mau. Buria sama saya udah sepakat nggak mau kalau anaknya bau-bau, berarti belum mandi. Ya, sikat gigi, kemudian membawa makanan dan minuman dengan menggunakan tempat makan dan tempat minum sendiri. Karena kita sekolah adiwiyata, jadi kita nggak boleh bawa air di tempat aqua atau di botol mineral. Karena di sini semua guru-guru pakai tumbler, pakai tempat minum. Nih, Bu Yus saja bawa tempat minum, Bu Nur bawa tempat minum, Bu Mian juga sama. Kita di kelas semua guru-guru bawa tumbler. Kalau bisa tumblernya itu yang sebesar ini, maksudnya ya ada tutupnya. Karena nanti kalau mama anaknya beli es di kantin itu langsung dimasukin ke tumbler. Jadi tempatnya nggak boleh botolnya kecil seperti ini, tapi Bu Yus mau botolnya bisa dibuka, ya. Tuh pakai tumbler dan bawa tempat makan sendiri. Kemudian tidak diperkenankan membawa botol air mineral. Terus menghormati guru dan teman dan semua warga sekolah. Semua ada pasti, ya. Datang dengan kemerut, senyum, kemudian sopan. 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke. Kemudian menjaga kebersihan, keindahan, kerapian lingkungan sekolah. Ya udah pasti, nggak boleh metik-metik tanaman yang ada di sekolah, bajunya juga harus rapi dan lain sebagainya. Kemudian menjaga fasilitas serta sarana sekolah. Tembok kelas nggak boleh dicoret-coret, iseng tangannya, meja dicoret. Makanya di sini dilarang menggunakan tip X. Nggak ada yang pakai tip X di sini, baik itu kelas tinggi maupun kelas rendah. Apalagi nggak boleh pakai tip X. Adanya boleh tip X yang seret. Kalau tip X yang cair nggak boleh. Karena apa, nanti bakal coret-coret tembok lah. Itu dicoret-coret bikin nama, dinalop siapa gitu. Padahal masih SD lop-lopan. Terus membawa alat sekolah yang dibutuhkan. Tadi udah disampaikan ya. Mematuhi semua aturan dan arahan yang diberikan sekolah. Membawa alat tulis, baca, dan buku pelajaran sesuai jadwal. Jangan sampai udah dijadwalin Senin pelajarannya ini gak dibawa. Bukunya segini, tahu nggak mah? Mana bukunya? Lupa. Mana ininya? Nggak ada. Makanya saya pengalaman kelas 1 kemarin selalu dijapri. Antarkan buku matematika sekarang. Namanya $3. Maaf ya Bu, lupa tadi. Mama kemarin kemana aja? Malu kemana gitu? Sampai ketinggalan. Nah itu siap-siap nanti kalau ada anak yang ketinggalan saya japri. Walaupun rumahnya di Cengkareng, di mana, suruh datang sekarang juga. Seperti itu ya. Terus menjaga kerapian dan kebersihan setiap hari. Yang tadi harus mandi, sikat gigi, jangan lupa. Kemudian kalau anak perempuan misalnya nggak pakai jilbab dikuncir, jangan rambutnya kemana-mana. Kalau pakai jilbab syukur alhamdulillah, tapi nanti jilbabnya dimasukin baju biar rapi, jangan dikeluarin ya. Lanjut tuh ya. Nah ini yang saya akan bicarakan. Mamanya juga datang ke sekolah tepat waktu, nganterin anaknya datang ke sekolah itu tepat waktu, jangan telat. Kemudian mengantar dengan berpakaian rapi dan sopan. Tuh, tidak pakai celana pendek, bajunya tanpa lengan, kemudian celana lepis, ketat, menceplok gitu, jangan. Ya legging, karena ada kemarin yang pakai legging. Aduh, pantatnya kelihatan, jalannya. Kalau mau pakai itu, bajunya panjang, boleh, tapi bajunya panjang. Ayahnya datang ke sekolahan juga rapi, nanti dilihat sama
sama sekolah lain. Orang tua murid kelas SD Injelamban Baru 01 rapi-rapi, kan enak kelihatannya, ya kan? Kemudian menunggu di luar pagar sekolah, nggak boleh masuk. Jangan masuk mah, kalau anaknya masuk nanti anaknya cengeng, minta ditungguin. Masuk kelas apalagi dilarang. Walaupun anaknya nangis-nangis kejer, tetap saya bawa ke kelas. Saya teng-teng minta tolong bantuan Pak Trisno sama Pak Agus naik ke lantai 2. Mau nangis, jejumpalitan, mau apa, itu urusan guru kalau dari sekolah. Nggak ada lagi urusan orang tua. Orang tua di rumah. Kalau misalnya di rumah anaknya biasa begitu, nanti insya Allah di sekolahan dirubah, nggak boleh tantrum seperti di rumah, ya. Kemudian menjaga kebersihan, kenyamanan dan kerapihan, juga keamanan. Kemudian membiasakan senyum, salam sopan santun, sapa, jangan sampai ketemu ibu guru, mama di mana-mana cemberut. Gak mau kenal, kalau di sekolahan kenal, kalau di rumah di jalanan gak ngomong. Ada ya Bu Nur? Banyak ya. Diem aja, bingung saya juga. Itu kan mamanya ini. Kadang-kadang kan kita pulang suka bilang, itu kan mamanya si itu ya. Iya, kok gak pernah ngomong ya? Gini sekarang, ibu. Kalau di luar mah diem aja, gak ada ngomongnya, ya. Jangan kayak gitu. Dimanapun berada, kalau ketemu dengan orang kenal, itu harus disapa, karena menyapa orang itu menjadikan kita pahala silaturahmi nyambung, jangan sampai enggak, ya. Kemudian menjaga fasilitas serta sarana sekolah sudah pasti. Kemudian mematuhi semua aturan dan arahan yang diberikan sekolah. Nah, arahan yang tadi saya omongin panjang kali lebar tadi dipatuhi, jangan sampai enggak. Kalau nggak dipatuhi, nanti akibatnya orang tuanya dipanggil. Contoh, nggak sekolah berhari-hari, didiemin, enak aja. Datang, mama, dicuekin, nggak direspon, cuma dibaca doang. Udah catatan, ditulis di buku catatan, ya. Panggil lagi, enggak lagi, catat lagi. Ingat, nanti kalau kayak gitu bisa-bisa anaknya tidak naik ke kelas. Itu salah satu respon. Kemudian bila anaknya tidak masuk sekolah harus memberitahukan kepada guru melalui WA grup, nggak mau japri. Kalau anaknya nggak sekolah, maaf ya Bu, jadi semua tahu di grup itu. Oh, si dia sakit. Siapa tahu kalau sakit 3 hari ditengokin sama temennya, ya kan, seperti itu. Kemudian WA grup digunakan hanya untuk keperluan pendidikan. Jadi nggak ada WA grup buat jualan. Hei ibu-ibu, saya jualan ya, beli ya. Inilah itulah, nggak ada. Saya nggak mau kayak gitu. Atau nanti di WA grup itu ngomongin si A, si B, Bu, ini loh Bu, gini. Jadi gosip di WA. Nggak ada kayak gitu. Saya minta di WA grup itu hanya khusus membicarakan masalah kekurangan anak saya. Tidak masuk kenapa atau apapun, yang penting tidak ada jualan-jualan, harus dibilangin dari sekarang, ya, karena nanti atau jangan ngirim gambar-gambar yang nggak layak, ya, misalnya emoji apa gitu, nggak usah, ya, karena kita semuanya adalah orang-orang yang mau anaknya maju dalam belajar. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak baik. Apalagi di situ ada guru, ya, jangan sampai. Kemudian dalam WA grup tuh tidak boleh memposting hal di luar kepentingan sekolah, misalnya jualan yang bersifat atau kata-kata yang bersifat bullying, kekerasan verbal dan sebagainya. Lanjut, Ria. Nih, tadi ada yang tanya, alat yang disiapkan di kelas 1 apa aja? Boleh difoto kalau yang punya HP. Ya, boleh difoto. Takutnya, apa ya tadi lupa. Sekarang ada alat canggih, punya HP, silakan difoto. Nih, buku tulis 38 lembar sebanyak 11 buku. Wah, banyak banget Bu Yus. Mata pelajarannya apa aja? Bahasa Indonesia, PKN, matematika, lagi lihat. PKN, matematika, seni rupa, bahasa Inggris, tadi udah disebutin.
PLBJ, PJOK, buku pramuka, buku PR, buku ulangan, buku literasi, siapa 11 buku. Ya mama beli aja nih satu lusin, satu pak berapa isinya? Oh 10, tambahin 2, tambahin 2, ya. Sama buku cadangan. Kadang-kadang ada anaknya nggak bawa buku, bukunya habis. Bu Yus suka membuat buku cadangan di sekolahan 1. Kemudian buku gambar ukuran A4 2, pensil warna 12 warna. Pensil warna ya, bukan krayon ya. Krayon nanti dibutuhkan lain lagi. Penghapus yang sering bilang nih, mama beli aja penghapus kepak deh. Di sekolah di kelas 1 kalau nyapu, kalau mahasiswa nyapu di meja saya kumpul dulu ada 10 penghapus. Kadang-kadang ditaruh di meja. Besok, Yus aku mau bawa hapusan, pakai, padahal hapusan sendiri. Ya seperti itu. Pensil 2. Ini mah ceritanya, tapi kadang-kadang setiap hari ada yang pensilnya ketinggalan apalah semuanya. Kemudian penggaris, kelas 1 juga harus bawa penggaris ya. Kemudian map, seleting besar, nanti ada gambarnya. Lem, gunting, serutan, sepatu hitam tanpa tali. Nih, nah saya harus kasih tahu. Kelas 1 jangan dikasih sepatu yang pakai tali. Pertama, anaknya belum tentu bisa nali-naliin. Kalau nggak bisa naliin, Bu Guru tolong taliin, memakan waktu lama. Sepatunya pakai perekat aja. Beli sepatunya yang baru pakai perekat. Jangan pakai tali. Ya. Jangan pakai tali. Sepatunya pakai perekat. Kalau udah terlanjur beli, mana ya? Ribet ya. Kalau bisa nanti beli lagi deh, satu lagi yang ada perekatnya. Iya buat ganti-ganti, bener. Lanjut Bu Ria. Oke, nah ini contoh-contohnya nih. Ini snail hacker, ini map yang di plastik yang ada sletingnya. Yang perempuan warnanya merah. Nah, anak perempuan warnanya merah. Laki-laki warnanya hijau. Atau nanti kelas Buria, misalnya di kelas Gandhi dulu ya Ma. Kalau nanti kelas Buria mau sama nggak apa-apa, atau mau ditukar atau mau beda warna boleh, nanti akan diinfokan sama Buria di kelasnya. Ya. Tapi ini yang saya ngomongin di kelas saya. Kalau dapat kelas Buyus, nggak tahu kan kalau bagi kelas kan ya. Hah? Oh samain, oke samain aja nggak apa-apa. Oke, anak laki-laki warnanya apa tadi? Hijau. Anak perempuan warnanya merah. Ingat ya, belinya yang itu. Ya, jangan yang berbeda-beda. Biar beda saya mah, biar gak ketukar, enak aja. Warnanya sama, bentuknya sama. Ya, kalau ada yang beda-beda. Kemudian buku, tuh seperti itu, buku sampulnya warna coklat. Saya nggak mau warna-warni, nggak mau. Kelas 1 sering-sering rusak. Kalau ganti-ganti sayang yang berwarna-warna. Kalau kelas tinggi boleh karena dia bisa memelihara. Kalau kelas 1 ditinggal sedikit aja udah sobek bukunya. Ya, seperti itu. Jadi bukunya warna coklat, sampul coklat. Jangan lupa dikasih nama, jangan lupa dikasih sampul plastik. Ya. Kemudian pensil warna tuh Ma, yang itu pensil warnanya, yang 12 warna. Boleh merek apa aja, saya kan di endorse ya ini ya. Cuman ngasih tahu. Kemudian ini tuh lem, pensil, penggaris, ya. Dan ini pulpen nggak usah ya, nggak usah bawa pulpen ya. Kelas 1 nggak ada bawa pulpen. Kemudian buku gambar A4 2. Ya, yang satu disimpan di sekolah, yang satu dibawa. Kenapa disimpan di sekolah? Karena nanti kalau habis nggak usah ngomong sama mamanya, ada nggak ambil. Kemudian sepatu tuh udah dibilangin nih sepatunya yang ini nih berkat. Nggak apa-apa, baunya ada putihnya boleh. Yang penting jangan putih semua. Ya, ini kaos kaki untuk yang pramuka di hari Rabu. Yang ini di hari
Senin, Selasa, Jumat. Karena Rabu Kamis lu pakai pramuka mah. Ya itu. Nih, kenapa putih? Kenapa hitam? Supaya nggak kotor. Tapi mama saya saranin beli aja selusin. Karena setiap hari pasti anaknya ada aja yang ketinggalan. Ya bener. Tuh yang namanya botol minum. Ada kali tuh kalau di lemari selemari. Enggak, mamanya enggak ngomong gitu. Bu, ada ketinggalan tempat minum enggak ada loh. Saya enggak tahu deh, bingung. Tempat makan dari yang mahal sampai yang biasa ketinggalan enggak ada yang nyari, bingung juga saya. Ya sudahlah, akhirnya jadi makanan tempat sampah. Karena kan enggak tahu. Tolong semua yang ada di sini dikasih nama. Termasuk bajunya dikasih nama, kaos olahraganya dikasih nama, secelana-celananya dikasih nama, dasi dikasih nama, topi dikasih nama, semuanya dikasih nama. Kalau misalnya ada yang ketinggalan di sekolahan, pasti akan saya sampaikan ke mamanya. Kalau misalnya ada yang nggak dikasih nama, ya udah jadi tempat sampah lagi. Ya, cara kasih namanya gampang. Mau di apa itu namanya? Mau ditulis tangan boleh, atau mau dibordir boleh, serah. Mau di stiker, iya boleh. Yang penting nggak hilang namanya ya. Lanjut Turia. Nah, peraturan seragam kelas 1 boleh dipoto, boleh dicatat. Seragam merah marun, ingat seragamnya jangan yang warna merah ini. Merah cabai salah. Marun ya, peraturannya merah marun. Kemudian merah marun atau merah hati, betul. Rok atau celana panjang. Rok atau celana panjangnya merah hati maksudnya. Kemejanya lengkap, meja putihnya lengkap. Kalau anak laki kemejanya pendek aja. Kalau anak perempuan panjang, takutnya pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Boleh, karena itu masih kecil, masih bebas terserah. Tapi biasanya anak-anak kalau temennya pakai jilbab, mama aku ke sekolah pakai jilbab aja. Kadang-kadang suka gitu, ya suka ikut-ikutan teman walaupun di rumah enggak, gitu ya. Kemudian kaos olahraga, tuh. Hari apa? Seragam merah putih. Hari Senin, Selasa, dan Kamis. Kalau nggak ada pramuka, ya. Kemudian kaos olahraga pakainya sesuai jadwal mata pelajaran PJOK. Misalnya kita pelajaran kelas 1-nya itu di hari Selasa, maka harus pakai baju olahraga aja. Ya bawa baju olahraganya. Kemudian hari Kamis pakai baju olahraga juga karena mau senam bersama. Kemudian seragam pramuka siaga lengkap yang ada list coklatnya di sini, itu namanya seragam pramuka siaga. Kalau nggak ada listnya berarti bukan siaga. Termasuk topinya ya, topi siaganya, termasuk ikat pinggang dan lain sebagainya. Nggak usah pakai tali-tali ya, tali-tali putih nggak usah itu. Pakai ikat pinggangnya yang biasa aja, tapi warna coklat. Nggak usah pakai tali, nggak usah pakai peluit juga nggak usah, nggak perlu. Kemudian seragam batik itu rok atau celananya putih. Jadi mama itu beli celananya 2, warna merah dan warna putih, ya. Terus dipakainya kapan? Hari Jumat. Ya, paham? Udah, oke, ya ganti lagi. Nah, ini jadwal masuk yang tadi Bapak kasih tahu. Jadwal masuk untuk masuk pagi. Hari Senin sampai Rabu masuk pukul 6.30, pulangnya pukul 9.30, setengah 10 udah pulang kalau masuk pagi. Kalau masuk siang, hari Senin sampai Rabu masuknya jam 9.30, pulangnya setengah 1. Mama nganterin jangan pas mepet 9.30 baru dianterin, enggak, karena anak yang pagi mau pulang, anak kelas berikutnya udah baris di depan, nggak baris di bawah. Udah baris di depan. Jadi pas anak kelas 1A misalnya masuk pagi, 1A keluar, 1B langsung masuk. Jadi nggak ada jeda waktu. Ya, lanjut. Hari Kamis masuk
masuknya jam 6.30, pulangnya jam 9.30. Lanjut yang masuk pagi nih, masuk pagi ya. Lanjut eskul sampai 10.30. 1 jam eskulnya. Bagaimana dengan yang siang? Hari Kamis masuk 9.30, lanjut eskul sampai 10.30. Tuh, datang setengah 10, lanjut eskul. Belajarnya nanti setelah eskul. Lanjut belajar nanti pulang jam 12.30. Ya. Terus hari Jumat masuknya jam 6.30, pulangnya jam 9. Oh, jangan dijemput setengah 10 karena hari Jumat itu pulangnya jam 9. Terus masuk nih hari Jumat, masuknya jam 9 nih, saya salah nih. Jam 9, masuknya jam 9, pulangnya jam 10.30, setengah 12. Ini masuknya nggak setengah 10 ya. Jam dirubah bukunya bisa nggak Bu ya? Enggak ya. Jadi masuknya jam 9, kemudian pulangnya jam setengah 11. Kenapa? Karena anak laki harus sholat Jumat. Gak boleh di sekolahan lama-lama, nanti Jumatnya ketinggalan, kasihan. Harus belajar sholat Jumat anak laki. Apalagi mama perlu tahu, bapak ibu perlu tahu, untuk tahun ini luar biasa. Anak perempuannya sedikit, anak lakinya banyak. Ya, jadi harus minum vitamin. Harus minum vitamin Buria kita ya. Anak perempuannya dikit. Ada berapa ya Bu anak perempuannya? Belum dicek. Tapi anak perempuannya bisa dihitung jari. Anak lakinya banyak. Jadi alhamdulillah ibu gurunya doain supaya sehat selalu ya. Ya. Nah itu. Lanjut Buria. Ada lagi nggak? Oke, terima kasih. Baik, mama sekalian, untuk buku pelajaran yang akan diberikan nanti pas saat kita di hari terakhir MPLS, Kemudian salah satunya yang selain buku-buku yang tadi selain buku-buku yang tadi saya harapkan mama beli, saya juga meminta mamanya beli buku ini. Boleh di luar, online banyak. Nih, ada bukunya, dipotoin aja. Nanti di Shopee ada banyak Shopee banyak. Saya di endorse kan ya, boleh. Tidak kelihatan, Allah. Ya 1 orang aja deh. Foto nanti share. Foto orang, foto. Oke. Yo, HP terbaru. Kenapa Mama? Ini saya minta karena berdasarkan kemarin pas anaknya dibawa apa namanya? Waktu daftar, saya lihat anak-anaknya banyak yang belum bisa membaca. Ya, jadi setiap hari ini anak bawa buku ini untuk setoran baca. Ya, jadi jangan sampai, pokoknya harus setoran baca. Dan nanti Bapak dan Bu Yu sama Bu Ria akan menandain, oh masih di sini nih bacanya. Kalau udah bisa baca, kalau udah bisa lancar baca, nanti saya berikan buku bacaan, buku cerita. Kenapa Kenapa nomor 1 harus baca? Karena sekarang itu saya kasih tahu ya Maya. 1, karena kemarin sebelum diganti menterinya itu kan sekolah merdeka. Jadi anak-anak yang belum bisa baca nggak boleh dinaikin, naik. Akibatnya SMP SMA disuruh baca nggak bisa. Yang disalahin siapa? Guru SD. Ini SD-nya di mana sih? Nggak diajarin baca. Yang disalahin siapa? Guru SD. Penjumlahan 25 ditambah 7 nggak bisa. Belum perkalian ya. Yang disalahin siapa? Mama pasti lihat lah di TikTok tuh suka pada
keluar kayak gitu. Anak SMA ditanyain, pulau-pulau nggak ngerti, ditanyain, dibaca, suruh baca nggak bisa. Itu karena apa? Karena mungkin salah ya. Kita sebagai guru waktu tahun-tahun lalu diminta untuk menaikkan saja anak-anak yang belum bisa baca. Benar ya Bu Lela? Sehingga ketika ANBK ya, kelas 5 nanti ketemu ANBK. ANBK itu adalah untuk ujian, tapi dilakukan di laptop atau komputer. Akhirnya ada anak yang nggak bisa sama sekali, sehingga yang membuat risau dan galau adalah guru SD yang selalu disalahkan. Maka itulah saya minta Mama untuk membeli buku ini. Selain dia sudah les, mungkin di rumah sudah les, tapi di sekolah wajib punya buku ini. Dan ingat Mama, saya punya buku catatan untuk anaknya, perkembangan anaknya setiap 3 bulan, setiap 1 bulan saya akan laporkan, Mah anaknya belum bisa baca, dibantu. Mah gini-gini, ada catatannya ya, supaya nanti namanya paham. Kemudian satu lagi ya Ma, untuk buku silakan beli sendiri. Tapi kalau Mama kesulitan, Bu saya nggak mau repot, saya mau beli buku-buku yang ada di sini, misalnya ini nanti diadakan di sekolah. Mama tinggal bayar aja boleh. Tapi nggak sekarang. Nanti biar kita paketin aja jadi satu, harganya berapa? Insya Allah harganya di bawah harga pasar, insya Allah ya. Karena ini untuk anak-anak sendiri, nggak malah dinaikin gitu, enggak. Tapi kita memang harganya sama biasanya gitu ya. Kemudian untuk bukunya jangan lupa, ini saya wanti-wanti banget. Bukunya dikasih nama, saya aja dikasih nama tuh. Ini buat saya. Kalau anaknya nggak bawa, pakai buku saya. Tapi nanti anaknya nggak punya catatan, udah sampai mana anaknya baca gitu. Jadi ini harus dibawa, wajib bukunya bawa ini. Karena saya lihat anak-anak belum bisa baca semua, hampir ya. Tapi ada sih yang udah lancar ya. Tapi masih ada hitungan jari. Saya pengen nanti kelas 1 naik kelas 2 bacanya udah lancar. Ya, bacanya udah lancar. Makanya saya bertekad begitu. Tapi nggak bisa sendiri ini Bu sama Bu Ria. Perlu bantuan, perlu dukungan, perlu kerjasama dari mamanya. Kalau di sekolahan udah dibaca, di rumah nggak diulang lagi, percuma. Di sekolah ada, kamu sampai mana bacanya Nak? Sampai sini Mama. Yaudahlah, ntar baca lagi sama Bu Guru ya. Mama mau scroll TikTok dulu. Ada yang gitu. Berarti ini bodoh ya, bodoh amat gitu ya sama anak berarti. Berarti mementingkan diri sendiri. Jangan ya. Ya, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang langsung aja sesi tanya jawab ya, Mbak Nur. Ya. Bu, saya udah beli buku tapi yang 58 lembar. Boleh. Yang mau 58 lembar boleh, nggak apa-apa. Tapi itu mungkin agak tebel ya buat anak, nggak apa-apa. Silakan. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya. Coba dulu. Assalamualaikum Ibu. Salam. Untuk buku yang Ibu tadi tahu ada di koperasi tidak? Oh tidak ada. Beli di Shopee ada. Banyak kayak gitu ya. Banyak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mau tanya, kalau untuk yang anak perempuan yang berhijab untuk merah putih itu kerudungnya warna putih atau merah? Warna putih. Putih. Iya. Untuk yang pramuka Warna coklat. warna coklat tua ya. Iya, coklat pramuka. Iya. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Please, bergonya jangan panjang-panjang. Iya, betul. Jadi gini mah, dapat masukan lagi dari Buria. Kalau yang berhijab, jilbabnya jangan panjang segini, karena nanti akan dimasukin ke dalam supaya nanti dasinya, namanya kelihatan. Ya, tapi kalau misalnya mamanya mau saya segini aja,
Ya jangan, kasihan, karena kan nanti dimasukin nih, agak panas nantinya di dalam baju, ya. Yang pendek-pendek yang segini nggak apa-apa, kan nanti dimasukin. Apalagi, siapa lagi yang mau bertanya? Yang di belakang ayo mama, yang di belakang boleh bertanya. Boleh, silakan Bapak Ibu, ada yang mumpung ada saya. Nah, nanti kalau di rumah apa ya? Jadi lupa lagi. Tuh, silakan. Ya. Rambutnya dicicir. Betul. Kalau nanti anak perempuan ada yang nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, jangan diriak ya, jangan digerai rambutnya. Saya minta harus selalu dikuncir. Entah dikuncir 2, dikuncir 1, ya. Jadi nggak boleh digerai gitu aja, ya. Lagi, ya yang laki-laki rambutnya pendek. Ya, dipotong pendek nggak ada. Nih mah, kalau udah sampai melebihi ini, nanti saya akan fotoin. Mah, tolong cukur. Kalau udah lewat segini, sama potong abri aja. Jadi agak lama nanti cukur rambutnya. Betul. Jangan atasnya panjang, sampingnya pendek, itu nanti kena teguran ya. Terus yang kedua, jangan ada jalanan di sini. Nih, di sini jangan ya, kan sekolah. Kalau sekolah nggak boleh gitu. Kalau artis nanti terserah. Kalau artis mungkin itu diperluin, tapi kalau misalnya anak sekolah jangan. Ya, nggak boleh pakai dipotong ada gini-gininya, nggak usah. Apalagi, ada yang mau ditanyain lagi selain itu? Ya. Ya, kalau anaknya lancar baca, mamanya beli buku bacaan. Buku bacaan yang kecil, buku cerita, ada buku dongeng, bawa supaya nanti anaknya nggak merasa, wah aku nggak disuruh baca sama bu guru gitu, ya. Karena kan anak-anak walaupun udah bisa baca, minta perhatian gurunya, selalu. Apalagi kalau misalnya dipanggil namanya nih, sedih dia. Kalau dipanggil namanya senang hatinya gitu, ya. Ada lagi, saya mau berbicara tentang pra-MPLS nanti pembukaan. Gak ada lagi ya, Ma? Tolong disimak baik-baik ini. Ya, tentang pra-MPLS pembukaan nanti di hari Senin. Mama, untuk pembukaan pra-MPLS, mamanya gak usah masuk dulu sama anaknya di luar. Karena nanti kita mau menyambut mama dan anaknya dengan sebuah tarian. Ya, bukan bu guru. Tapi anak eskul nanti yang nari. Nanti mama kalau udah dipersilakan masuk sama anaknya sekalian dibawa masuk ke dalam. Ya gandeng tangan anaknya. Gak usah, saya akan daftar duluan. Enggak, siapa aja yang boleh di depan, yang di belakang, yang penting rapi, gak duluan, gak belakangan dan lain sebagainya. Datang, nanti barisnya di luar pagar. Setelah itu di pagar dibuka, namanya udah rapi tuh. Karena nanti kita mau masuk YouTube, IG dan TikTok. Biasanya gitu. Ada IG-nya, ada TikTok-nya, STI Label Baru 01. Nanti tinggal di like dan komen, di subscribe aja ya. Kemudian masuk ke dalam akan disambut dengan tarian. Setelah itu mamanya baris, ikut baris, nggak boleh nggak ikut karena pembukaan baris. Kalau barisannya panjang berarti bagi 3, bagi 4 barisannya. Ya, setelah itu kita melakukan pembukaan pra-MPLS. Nah, seharian mama ada di sekolahan bersama gurunya dan anak-anaknya. Untuk hari kedua, ketiga dan selanjutnya boleh di luar menunggu. Untuk hari pertama silakan, nanti kita bermain bersama. Untuk hari Kamis akan ada cek kesehatan. Catat, hari Kamis cek kesehatan gratis, mamanya bawa fotokopi kakak. Karena nanti setelah dicek kesehatan gratis akan ada WA dari Kementerian Kesehatan tentang kondisi anaknya. Ya, nanti hari Kamis bawa fotokopi kakak. Ya, kakak aja. Ya, yang paling terakhir, mama harus selalu lihat WA grup. Jangan ada yang di sini yang belum masuk WA grup. Ada. Ada Bu, ada. Di belakang ada Pak. Udah ada kasih nomornya belum?
berdiri. Oke, nanti ketemu Bumian ya. Kasih nomor HP-nya udah belum? Belum kasih nomor HP. Ya nanti ya. Ya nanti belum kasih nomor HP. Terus tolong HP-nya selalu on. Kuotanya harus selalu diisi ya, Ma. Karena saya bisa aja memberitahukannya jam 10 malam, jam 9, jam 8 dan seterusnya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Kalau begitu dari saya ini saja kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya serahkan kepada Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus atas paparan tentang kata tertibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang nggak jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diterima di sekolah negeri loh. Terus semangat, ya kan? Oke. Mama membicarakan tentang MPLS. Tadi Bu Yu sudah sampaikan. Nanti setelah datang ke sekolah, Mama kan gandeng anaknya, ya kan ya? Kalau bisa berpakaian yang rapi, yang cakep, jangan pakai celana levis, ya, jangan, bukan apa-apa. Anaknya masuk ke sekolah dalam keadaan rapi, orang tuanya juga masuk ke lingkungan sekolah harus dalam keadaan rapi, ya. Nanti Mama berdiri di luar pagar, nanti diiringi tarian. Kalau tariannya sudah selesai, Mama dipersilakan masuk ke dalam. Nanti posisinya pas di depan tiang bendera. Nah, jadi nanti kita sepakati kelas 1 itu kita bagi menjadi 5 barisan ke belakang. 5 barisan. Jadi mau A mau B belum tahu. Pokoknya 5 barisan ke belakang, tetap digandeng anaknya masuk membuat barisan di depan tiang bendera. Kemudian nanti ada perintah Mama buat barisan di depan bank sampah. Nanti Mama turun, lihat ke kanan, itu ada bank sampah. Mama berbarisnya di situ. Anaknya dibiarkan di depan tiang bendera. Jadi di mana nih? Enggak begitu lagi. Ini udah dikasih tahu. Makanya gudanya pra MPLS begini. Ya, Mama berbaris di sana, barisannya berapa? Tetap 5 ke belakang. Ya, 5 ke belakang buat barisan. Paham semua? Nanti ada 1 orang tua murid ya, Bu Yus ya, yang ditugaskan. Jadi yang ditugaskan siap-siap untuk bicara. Tentunya nanti Bu Yus akan pilih yang biasa bicara di depan. Ya, nanti ada 1 perwakilan orang tua murid dan ada 2 anak yang akan diberikan name tag atau ID card secara simbolis oleh Bapak Kepala Sekolah. Anaknya siapa? Rahasia. Yang jelas dandanin aja anaknya serapi mungkin. Ya, paham ya Ma ya? Buat hari pertama oke, silakan di dalam, selanjutnya silakan di luar. Bukan apa-apa kalau ada Mama Bapak di dalam, anak-anak jadi kolokan, rewel, ya. Paham ya Ma ya? Ya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Saya ini ada name tag yang harus di Mama kasih tahu nama, panggilan, atasnya nama lengkap, bawahnya nama panggilan. Ya dari sekarang nanti. Atasnya nama lengkap, bawahnya nama panggilan. Ya. Nanti pada saat pra MPLS hari Senin di bawah pakaikan ini Kita kalung ya. ya, Mama nanti beli sendiri ininya. Ininya udah dicetakin, kita beli ininya. Ya. Nanti beli bawa ke tukang fotokopi, beli yang seukuran ini. Kalau perlu yang lebih tebal, ada yang plastiknya tebal. Bukan yang tipis, ini masuk tipis, ada yang tebal ya. Dibawa setiap hari. Pagi
itu jangan dibawa, jangan dipakai dulu, tapi kumpulin ke Bu Guru dulu. Karena nanti pas pra MPLS akan disematkan pada anaknya 2 orang perwakilan sama kepala sekolah sebagai bukti bahwa MPLS sudah dibuka dan sudah akan dilakukan. Ya, jadi datang nggak usah pakai ini dulu, ininya dipegang mama dulu. Itu. Nah, kumpulin dulu ke Bu Gurunya. Nanti kalau udah, baru setelah 2 orang anak itu dipakein sama kepala sekolah, baru boleh dipakein semua anak. Ya. Terus setiap hari mamanya harus absen. Termasuk hari Senin besok mamanya absen. Ada absen kehadiran. Jadi yang absen bukan anaknya, mamanya. Mamanya absen sebagai tanda bahwa anaknya hadir. Ada bukunya nanti di depan resepsionis disiapin buku absennya ya. Gitu aja. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah paparan dari Bu Yus. Semoga Bapak Ibu tadi jelas tata tertib yang telah dijelaskan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Satu lagi mengenai jam kehadiran, tadi dibilangin pas masuk pagi setengah 7 sampai 9.30. Ya, mama jemputnya jangan lebih ya. Kalau bisa kurang, kalau bisa mamanya yang nungguin, jangan anak yang nungguin. Untuk yang masuk siang, gerbang akan dibuka jam 9.15. Paham ya? Jadi jangan dibiasakan datang jam 8 udah datang anak diantar ke sekolah, mamanya entah kemana. Jangan biasain seperti itu. Jam 9.15 gerbang baru dibuka. Jadi antarkan jam 9 kurang, jam 9.10 nggak apa-apa. Atau jam 9.15 nggak apa-apa, kita masih dibuka kok. Mereka langsung naik. Ya, jadi jangan biarkan anak diantar ke sekolah jam 8 dilempar begitu saja. Ini bukan barang tinggalan, kita bukan nasuh. Ya, karena sekolah itu tempat belajar. Jadi kalau ada anak yang datang lebih awal itu mengganggu kami guru-guru lantai 3 kelas atas. Gimana? Jadi 9.15. Ini untuk apa? Talinya semuanya. Talinya katanya semuanya warna biru. Ya, biar sama ya. Mamanya di belakang, halo, warna biru. Paham ya? Jadi nggak nanya lagi nanti. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir dalam acara pra MPLS. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembicara mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan. Sudah semua yang mamanya ininya ya. Ya. Dipersilakan kalau yang mau melanjutkan ada acara atau aktivitas diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih, Mama.